Bagaimana perkembangan kasus ini di kepolisian? Kita akan segera bergabung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Doni Charles Go. Selamat sore Pak Doni. Untuk kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang siswi di Pontianak ini, bagaimana hasil visum yang baru saja dirilis siang tadi? Hasil visumnya ini menerangkan bahwa apa yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Artinya melalui Kabid Dokes Polda Kalimantan Barat setelah membaca visum yang diterbitkan dari dokter rumah sakit Pro Medika, bahwa area kewanitaan yang selama ini menjadi viral ternyata tidak ada yang abnormal, artinya semuanya normal. Bahwa apa yang beredar di media sosial tidak semuanya benar, demikian Mas. Oke, tapi kasus ini menjadi sorotan luas publik karena kita ketahui sudah ada lebih dari 2 juta warganet yang menandatangani petisi untuk minta polisi menuntaskan kasus ini. Artinya perkembangan penanganan kasus ini seperti apa? Apakah sudah sampai pada penetapan tersangka atau bagaimana? Jadi sejak mulai ditangani oleh Polresta Pontianak, di mana Polresta Pontianak menerbitkan laporan polisi tanggal 8 April yang lalu, kemudian polisi bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, kemudian sehari setelahnya melakukan pemeriksaan juga kepada korban di rumah sakit, kemudian dilanjut dengan pemeriksaan beberapa orang saksi. Hasil dari pemeriksaan beberapa saksi, ini baru saja saya mendapat informasi dari Kasat Serse Polresta Pontianak sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Demikian, Mbak. 3 orang sebagai tersangka, ini peran dari masing-masing tersangka dalam kasus ini seperti apa, Pak Doni? Jadi sesuai seperti apa yang sudah kami sampaikan ke media, bahwa memang ada 3 kali kejadian. Kejadian pertama itu keributan antara korban dan pelaku, kemudian berpindah TKP. Kejadian kedua itu terjadi perkelahian juga antara korban dan pelaku, namun pelaku dengan pelaku yang berbeda. Kemudian ada kejadian ketiga itu di TKP kedua sama, itu pelakunya orangnya berbeda, namun di lokasi yang sama. Cuma pada saat kejadian yang ketiga ini korban tidak melakukan perlawanan. Jadi ada 3 kali kejadian, demikian Mbak. Ada 3 kali kejadian, tapi sampai saat ini polisi baru menetapkan 3 orang tersangka. Apakah setelah itu kemudian ada juga tindakan penahanan terhadap tersangka ataupun 3 orang tersangka ini? Jadi saat ini kami memberikan kewenangan penuh terhadap penyidik kami yang saat ini memang lagi bekerja keras. Karena untuk pertimbangan 3 orang ini ditahan apa tidak, kita memang menunggu apa yang disampaikan oleh para penyidik. Karena untuk konsekuensi dari penahanan sendiri, kita tahu memang ada 3 aspek di sana. Apakah dari pihak tersangka ini punya peluang melakukan atau mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang nantinya digunakan oleh penyidik menentukan 3 orang ini apakah nanti ditahan atau tidak. Sudah ditetapkan menjadi tersangka tapi belum ditahan sampai kemudian ada keterangan lebih lanjut dari penyidik. Tadi dikatakan oleh Pak Doni ada 3 kali kejadian terhadap korban A ini. Artinya apakah ada kemungkinan tersangka juga lebih dari 3 orang yang telah ditetapkan? Jadi sementara ini informasi yang kami dapatkan, 3 orang inilah yang melakukan penganiayaan. Sedangkan yang beredar di luar ada 9 orang. Ini perannya tidak langsung. Jadi ada di lokasi atau di TKP hanya sebatas lalu menyaksikan. Demikian. Penerapan pasal terhadap ketiga tersangka ini apa saja yang dikenakan? Kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak
nomor 35 tahun 2014. Memang untuk penanganan kasus ini, karena kita tahu yang terlibat di dalam perkara ini baik korban maupun pelaku anak di bawah umur, sehingga memang perlakuannya ini sangat berbeda, Mbak. Artinya dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai ke tahap persidangan, ada peluang untuk dilakukan mediasi karena mempertimbangkan masa depan anak. Inilah yang kita gunakan karena setelah ini kita dari pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Bapas, kemudian Dinas Sosial, karena ini menjadi syarat diperintahkan oleh undang-undang bahwa kita harus melakukan tahapan-tahapan itu. Ini berbeda dengan kasus-kasus lain. Demikian. Jika kemudian di kalangan warga juga ada tuntutan agar ini menimbulkan efek jera karena tadi dikatakan ini juga masa depan dari generasi bangsa juga yang dipertaruhkan. Ini bagaimana tanggapan dari polisi agar kemudian hukum memang tegas ditegakkan? Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kita sebagai aparat penegak hukum mau tidak mau harus mentaati apa yang diundang-undangkan melalui undang-undang ini. Jadi undang-undang ini memberi ruang untuk adanya mediasi dalam artian untuk perkara ini bisa saja dilakukan di luar peradilan. Nah, ini berbeda dengan undang-undang lainnya. Nah, karena ini bunyi undang-undang seperti itu, ya kita sebagai aparat penegak hukum ya harus menjalankan itu. Maka walaupun proses penegakan hukum kita laksanakan, tetapi persyaratan-persyaratan lain seperti kita berkoordinasi dengan Bapas, berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kemudian Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, ini menjadi syarat utama yang harus kita lakukan. Kalau misalnya ini terkesan lambat, ya memang ini proses seperti itu. Kami memaklumi betul keinginan dari masyarakat luas. Demikian. Pak Doni, dari keluarga korban sendiri mengatakan dan tegas menyatakan bahwa akan terus melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dan kemudian tidak ada kata mediasi. Bagaimana tanggapan dari polisi? Ya, ini juga menjadi dasar kami di dalam melakukan penegakan hukum. Jadi artinya bisa tidak ada kesepakatan dari satu pihak, dari beberapa pihak yang bertikai, maka permasalahan ini akan terus kita lanjutkan sampai ke meja peradilan. Demikian, Mbak. Oke, untuk menggali keterangan untuk kasus ini, apakah polisi juga sudah meminta keterangan dari pihak sekolah, dari para tersangka ataupun pelaku lain ataupun yang berada di TKP? Keterangan itu sifatnya interogasi ya Mbak. Maksudnya kalaupun ada keterangan tidak bisa digunakan di dalam pengadilan. Karena keterangan-keterangan dari lingkungan, baik itu dari guru, ini akan bisa kita gunakan di pengadilan apabila secara resmi kita panggil, kemudian kita buatkan berita acara. Nah, yang kita dapatkan ini hanya seputar atau berkisar hanya sebatas interogasi. Namun itu belum banyak yang kita dapatkan karena kita fokus bagaimana pemenuhan unsur-unsur dalam pidana ini terpenuhi dari peran masing-masing orang yang berperkara dalam kasus ini. Demikian. Oke. Untuk kasus ini polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka yang saat ini masih belum ditahan dan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak memang ada peluang untuk mediasi. Tapi kemudian jika ini lanjut ke peradilan, ke ranah hukum selanjutnya ancaman hukuman yang bisa dikenakan kepada para pelaku ini seperti apa, Pak? Jadi di undang-undang di situ kalau yang diterapkan itu adalah penganiayaan ringan, maka ancaman hukumannya 3,5 tahun. Kemudian kalau penganiayaan berat itu agak lebih lama, 5 tahun. Namun ketentuan di dalam undang-undang sendiri, apabila ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun, masih diberi peluang untuk mediasi. Demikian, Pak. Baik Pak Doni, kita akan terus sama-sama kawal dan melihat bagaimana kasus ini dituntaskan di ranah hukum. Terima kasih Kabid Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Doni Charles Go telah berbincang bersama kami sore hari ini.